The sea doesn't demand respect. Belongs to us. Perang babak baru akhirnya benar-benar meledak di depan mata. Dua kapal perusak AS yang melintas di Selat Hormuz, yakni USS Truxtun dan USS Mason, dengan dukungan helikopter Apache serta pesawat tempur lainnya, justru dihantam tekanan besar dari Iran melalui serangan terkoordinasi kapal cepat, rudal, dan drone. Situasi ini bukan lagi sekadar ketegangan biasa, melainkan tamparan besar yang membuat banyak orang bertanya, apakah Amerika masih sekuat yang selama ini mereka klaim? Lantas menurut kalian, Amerika Serikat masih mampu membalikkan keadaan, atau justru Iran sedang menunjukkan bahwa Selat Hormuz bukan tempat yang bisa dikendalikan Amerika semaunya? Saat ketegangan makin panas dan perang klaim mulai membanjiri ruang publik, militer Amerika melalui CENTCOM langsung bergerak cepat memberikan klarifikasi. Mereka membantah keras tuduhan Iran yang menyebut rudal berhasil menghantam kapal perang AS. Menurut CENTCOM, seluruh kapal Angkatan Laut Amerika masih aman dan tetap beroperasi seperti biasa, termasuk melanjutkan Project Freedom, serta mempertahankan blokade maritim terhadap pelabuhan Iran. Namun di sisi lain, Amerika juga tidak tinggal diam dan balik mengeluarkan klaim serangan. CENTCOM menyatakan bahwa mereka telah menghancurkan 7 kapal cepat Iran yang diduga digunakan sebagai platform peluncuran drone dan rudal. Sementara itu, media Iran justru membangun narasi yang benar-benar bertolak belakang. Tasnim News Agency melaporkan bahwa militer AS disebut menyerang 2 kapal kargo sipil yang sedang berlayar dari Oman menuju Iran. Dan dalam laporan itu, 5 orang dikabarkan tewas. Isu ini langsung memicu kemarahan serta sorotan baru, karena konflik kini bukan lagi hanya soal target militer, tetapi sudah menyentuh dugaan jatuhnya korban sipil yang bisa mengubah cara dunia memandang perang ini. Di tengah perang tuding yang makin panas, dinamika konflik kini mulai bergeser ke dimensi udara. Pergerakan Angkatan Udara Amerika terlihat meningkat drastis setelah sedikitnya 22 pesawat tanker terpantau beroperasi di sekitar Teluk Persia. Kehadiran armada tanker dalam jumlah sebesar ini biasanya menjadi sinyal serius bahwa Amerika sedang menyiapkan operasi udara jangka panjang untuk menjaga jet tempur tetap terbang tanpa henti. Dan pertanyaannya, apakah ini hanya langkah defensif atau tanda bahwa serangan yang jauh lebih besar sedang dipersiapkan? Jumlah pesawat tempur yang kini beroperasi di kawasan itu diperkirakan mencapai 45 hingga 110 unit. Konsentrasi kekuatan sebesar ini jelas bukan pergerakan biasa, karena sangat jarang Amerika mengerahkan armada sebesar itu tanpa agenda strategis besar yang sedang disiapkan di balik layar. Dengan hubungan CENTCOM dan Iran yang makin panas, pengerahan ini menjadi sinyal keras bahwa situasi perlahan bergerak menuju fase konflik yang lebih terbuka, lebih berbahaya, dan membuat publik bertanya, apakah Amerika benar-benar sedang bersiap menyerang atau justru sedang panik menghadapi tekanan Iran? Kini banyak yang mulai bertanya dengan panas, bagaimana Amerika Serikat dan Iran bisa kembali terseret ke titik konflik yang begitu berbahaya? Semua bermula di Selat Hormuz, jalur pelayaran vital dunia yang mendadak lumpuh setelah Iran menutup aksesnya. Kapal-kapal tertahan dan tidak bisa melintas tanpa restu dari Teheran, seolah Iran ingin menunjukkan bahwa jalur energi dunia tidak bisa dikendalikan Amerika sesuka hati. Melalui Project Freedom, Donald Trump kemudian mengerahkan kapal perang dan pesawat pengawal ke kawasan sebagai pesan bahwa Washington tidak akan mundur. Sehari setelah itu, ia melontarkan ancaman keras. Iran akan dihapus dari muka bumi jika berani menyerang kapal-kapal Amerika. Namun yang terjadi justru membuat publik makin terbelah, karena Iran tidak bergeming, tetap melancarkan serangan. Dan kini pertanyaannya, apakah ini bukti keberanian Iran atau awal dari perang besar yang bisa menyeret dunia ke jurang krisis baru? Iran pun mengklaim bahwa operasi mereka sama sekali bukan dilakukan tanpa alasan. Garda Revolusi menyebut serangan ini sebagai respons langsung terhadap aktivitas militer Amerika Serikat di kawasan, dan pada 4 Mei dari Isfahan, Iran memulai serangan pendahuluan dengan meluncurkan 12 rudal balistik, 3 rudal jelajah, dan 4 drone ke arah Uni Emirat Arab. Situasi semakin panas ketika IRGC mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh kapal di Teluk Persia dan Laut Oman bahwa semuanya akan dianggap sebagai target serangan.
Di sekitar Selat Hormuz, sebuah kapal tanker milik UEA dihantam 2 drone Iran saat mencoba melintas tanpa izin hingga memicu kebakaran besar. Tak lama kemudian, serangan meluas ke infrastruktur energi dan rekaman malam dari Fujairah memperlihatkan terminal minyak utama di wilayah tersebut ikut terbakar hebat. Fasilitas itu sebelumnya menjadi jalur alternatif penting ketika distribusi minyak melalui Hormuz mulai terganggu, sehingga dampaknya langsung mengguncang pasar global. Eskalasi kemudian mencapai titik paling panas saat kapal perusak USS Truxtun dan USS Mason yang didukung helikopter Apache serta pesawat AS lain di Selat Hormuz menghadapi serangan terkoordinasi berupa rudal, drone, dan kapal cepat Iran setelah dianggap mengabaikan peringatan keras dari Teheran. Situasi di udara juga ikut memanas dan memicu tanda tanya besar. Sebelum hilang dari pelacakan, KC-135R sempat mengirim kode darurat 7700. Tidak lama setelah itu, KC-46A juga memancarkan sinyal darurat saat melintas di atas Arab Saudi sebelum akhirnya berbalik arah. Di tengah eskalasi yang terus meningkat, muncul persoalan lain dari dalam Iran sendiri. Kali ini bukan soal serangan militer, melainkan tanda-tanda retaknya kepemimpinan di Teheran. Presiden Masoud Pezeshkian secara terbuka mengkritik serangan Garda Revolusi Iran ke Uni Emirat Arab. Ia menyebut tindakan itu sebagai langkah tidak bertanggung jawab, bahkan mengarah pada kegilaan. Kemarahannya disebut muncul karena operasi tersebut dilakukan tanpa koordinasi dengan pemerintah sipil. Pernyataan itu bukan sekadar perbedaan pandangan biasa. Ini adalah kritik langsung terhadap arah strategi nasional Iran di tengah konflik yang makin sulit dikendalikan. Pezeshkian bahkan memperingatkan bahwa eskalasi terhadap negara-negara Teluk dapat memicu konsekuensi yang tidak bisa dipulihkan. Apakah Iran benar-benar satu suara, atau justru mulai pecah dari dalam? Di saat yang sama, Abbas Araghchi justru aktif menjalankan upaya diplomatik di luar negeri. Kontrasnya terlihat sangat jelas. Di satu sisi, jalur negosiasi masih berusaha dijaga tetap terbuka. Namun di sisi lain, operasi militer terus berjalan tanpa jeda, seolah ada 2 arah kekuasaan yang sedang saling tarik-menarik di tengah api konflik. Ketidaksinkronan ini menjadi faktor yang sangat menentukan. Jika kendali berhasil dikembalikan ke jalur diplomasi, peluang deeskalasi masih terbuka. Namun jika IRGC terus bergerak tanpa koordinasi penuh, arah konflik bisa berubah jauh lebih drastis. Apakah Iran sedang memainkan strategi 2 wajah, atau justru mulai kehilangan kendali dari dalam? Dampak konflik ini kini mulai terasa di seluruh kawasan Teluk. Salah satu tanda paling mencolok terlihat dari perubahan pola operasi Angkatan Udara Amerika Serikat. Dalam 24 jam terakhir, tidak ada pesawat tanker yang terbang dari pangkalan utama AS di Arab Saudi. Berbeda jauh dengan aktivitas padat yang sebelumnya terus berlangsung, sehingga memunculkan spekulasi besar. Apakah Washington sedang mengatur ulang strategi, atau ada ancaman serius yang membuat operasi mereka terpaksa ditahan? Di waktu yang sama, Israel menerima sekitar 6.500 ton amunisi serta perlengkapan militer dari Amerika Serikat. Sementara itu, dampak paling nyata kini mulai terasa di Uni Emirat Arab. Sekolah-sekolah mulai diliburkan, aktivitas publik dibatasi, dan masyarakat perlahan ikut merasakan tekanan dari situasi yang penuh ketidakpastian. Meski begitu, Donald Trump baru-baru ini mengumumkan bahwa Project Freedom untuk sementara dijeda karena adanya kemajuan besar menuju kesepakatan lengkap dan final dengan Iran. Menurutnya, Project Freedom akan dihentikan sejenak untuk melihat apakah perjanjian itu benar-benar bisa diselesaikan dan ditandatangani. Tetapi keputusan ini justru memunculkan pertanyaan besar. Apakah Amerika sedang membuka jalan damai, atau hanya mengambil napas di tengah tekanan yang semakin berat? Namun di tengah perkembangan tersebut, Israel justru memunculkan tekanan baru. Menteri Pertahanan Israel, Katz, menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran dapat kembali dilanjutkan dalam waktu dekat bila diperlukan. Di sisi lain, Iran mulai membangun narasi ketahanan yang tidak bisa diabaikan. Meski berada di bawah tekanan blokade laut Angkatan Laut AS, mereka masih menunjukkan bahwa pasokan dalam negeri tetap bisa dijaga. Bahkan, Iran mulai mengalihkan jalur logistik dari Jebel Ali menuju rute alternatif lewat Pakistan, termasuk melalui Gwadar dan Karachi.
Meski situasi masih terus memanas, Iran dikabarkan telah mengajukan respons berisi 14 poin terhadap proposal Amerika Serikat. Beberapa tuntutan utamanya mencakup penyelesaian seluruh konflik dan penghentian perang dalam waktu 30 hari, penarikan pasukan AS dari sekitar wilayah Iran, penghentian blokade laut, pembebasan aset Iran yang dibekukan, pembayaran reparasi, pencabutan sanksi, hingga pembentukan mekanisme baru terkait Selat Hormuz.